Gimana Pak hasil pertemuan tadi Pak? Terima kasih kawan-kawan masih bisa mendukung kita, sabar menanti. Jadi perlu kami sampaikan, tadi kami di dalam ditemui oleh asisten Deputi Bidang Media dan Komunikasi. Jadi tadi kami sampaikan terkait aksi penyampaian pendapat ini. Jadi kita sudah sampaikan berbagai hal, termasuk permasalahan alasan kepailitan kenapa, terus tuntutan kami seperti apa. Tadi secara hukum juga sudah dijelaskan terkait pasal-pasal kenapa sampai pailit. Tapi intinya saya tekankan kepada pemerintah melalui Menteri BUMN bahwa kami kesini intinya kami bekerja, keringat kami sudah kering, mohon untuk dibayar. Jadi kalau kami dilibatkan lagi untuk ke jalur hukum bukan ranah kami ya, karena hukum ini ketika ke pailit ini saya berasumsi bahwa ini akal-akalan saja agar tidak membayar hutang kepada kami. Jadi kami nggak mau terjebak kepusaran itu. Saya nggak mau digiring ke sana. Intinya saya ke sini bekerja, keringat saya belum kering, ini sampai kering pun belum dibayar keringat kami. Harapan kami tetap dibayar Pak, apapun alasannya. Kan bapak-bapak yang di pemerintahan kan orang-orang yang sangat bijak. Saya tahu pendidikannya tinggi-tinggi, orang pintar. Orang pintar pasti tahu solusi terbaik ketika rakyatnya sedang kelaparan. Ketika rakyatnya sudah melakukan banting tulang membangun negeri ini. Membangun jalan, membangun jembatan, membangun underpass, membangun pelabuhan. Kami harap, mohonlah solusi yang terbaik ini. Jangan sampai kami melakukan aksi ini dianggap remeh, ini cuma anak kecil, cuma demo kecil-kecil. Artinya bukan itu yang kita sampaikan. Ini ada ribuan orang-orang di belakang kami yang bekerja, berharap usaha kami ini berjalan kembali. Apalagi kami seorang disabilitas yang selama ini kita erat dengan isu-isu sosial, kami ini coba pengen bangkit dari mindset dengan ekonomi. Tolonglah kita dukung. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu Bapak Menteri Investasi mendukung kami, memberikan izin terhadap usaha-usaha kami, termasuk usaha-usaha tambang kami. Ketika usaha berjalan untuk ikut melakukan pekerjaan proyek pemerintah, ini ada satu kementerian yang malah mematikan. Kan ini ironis, terjadi blunder. Jadi seolah-olah ini instruksi Bapak Presiden ini nggak berjalan sepenuhnya oleh para pembantu ini. Kami harap para pembantu Bapak Presiden ini cukup bijak lah untuk memahami apa yang terjadi di lapangan. Apa statement dari orang yang memanggil Bapak dengan problem ini? Statementnya tadi ini akan didiskusikan kembali kepada atasannya. Jadi saya nggak tahu pimpinannya siapa karena tadi juga nggak disebutkan. Saya minta nomor HP-nya nggak dikasih. Tapi tadi ngaku ada yang namanya apa jenderal apa tadi? Jenderal. Jadi jenderal. Apa dia? Bilang apa Pak? Dia baru beberapa bulan di sini. Jadi tadi saya anggap beliau belum memahami substansi permasalahan yang kami hadapi. Cuma menyampaikan bahwa saya ini jenderal Mas. Oh ya sudah, kalau jenderal saya hormat Pak. Dengan jenderal siapa Pak? Saya lupa namanya tadi. Namanya juga nggak tahu. Jenderal siapa tadi? Lupa juga. Lupa. Ada itu daftar hadirnya kita foto tapi ada. Iya, kira-kira itu yang saya sampaikan tadi barangkali ada. Jadi intinya gimana Pak Bambang hasil pertemuannya? Intinya ini pembayaran pastinya kapan belum ada. Belum ada solusinya ini Pak. Solusinya belum ada karena ini tadi masih digodok ke pimpinan lagi. Pimpinan sampai kapan Pak? Nggak ada batas waktunya. Dan kita nggak dikasih batas waktu. Oh Mas, seminggu lagi pimpinan saya ngasih jawaban keputusan. Artinya apa? Ini masih blunder. Jadi kami harap ini kami harap kepada Bapak Presiden, ini Bapak Menteri yang terbaiknya ini mohon untuk membantu permasalahan kami. Intinya kami nagih hutang bayarlah. Seperti halnya ketika kita di tradisi di kampung kami, seandainya ada keluarga kita yang meninggal, barang siapa yang masih punya kewajiban silahkan hubungi ahli waris kalau untuk membayar hutang. Nah harapan kami ketika BUMN Istaka Karya ini disuntik mati, harusnya ini pemerintah siapa yang masih punya hutang sini tak bayar kan, harusnya gentle gitu, jangan sampai ini berkelit terus. Ini tadi belum ada keputusan yang pasti. Tadi bisa disebutkan Pak bertemu dengan siapa Pak pejabat di sini? Siapa tadi? Bukan.
Siapa Pak? Dan jabatan dia apa Pak? Ya jabatannya. Kamu foto? Bapak nanti Pak Yudan bicara, Pak Ronald juga bicara, tolong diliput ya. Ini bentar ya Pak, ini kita apanya? Ada yang catat tadi. Aku foto. Ini tadi Siapa Pak? saya tunjukkan. Ini saya tadi namanya Pak siapa? Alhamdulillah. Pak Abdillah atau siapa ini? Iya. Beliau sebagai apa Pak? Beliau asisten deputi komunikasi. Asisten komunikasi. Iya. Iya. Ada yang dari PPA juga. Jadi kami PPA tadi 2, Pak. Oke, tadi dijelaskan bahwa peranan PPA itu seperti apa. Tadi disampaikan bahwa PPA itu kan harusnya melakukan penyihatan terhadap sebuah usaha, ibaratnya sebagai dokter lah. Tapi dalam kasus ini kok malah bertindak sebagai kreditur, mempilotkan. Posisinya sama seperti kita mempilotkan. Artinya Pak, bahwa ini ada sesuatu yang memang harus kita pelajari bersama. Agar lebih jelas. Terus gimana Pak Bambang dan rekan-rekan, usulannya seperti apa dengan peristiwa seperti ini? Tadi saya sampaikan bahwa kami harap aspirasi kami di hari ini adalah solusi langkah konkretnya seperti apa. Karena kalau tidak ada langkah konkret, kami teman-teman yang menjadi korban ini baru sekian persennya yang datang ke Jakarta. Gitu. Nanti akan melakukan aksi lagi, mungkin blokade terhadap proyek-proyek yang mereka tutup. Misal contoh seperti saya nih, saya di underpass Kendungan. Mungkin nanti kawan-kawan disabilitas akan kami coba komunikasikan. Ini kita masih punya hak di sini. Fondasi underpass ini kita yang kirim batu, kirim pasirnya, kan gitu Mas. Mungkin ada kawan kita tadi yang dari tol Sediatmo, mungkin tol Sediatmo yang arah bandara, coba akan kita saya tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai ini nanti ada aksi yang lebih besar lagi karena Bapak tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Berarti masih agak rasa kecewa Pak? Kecewa masih, karena ini masalah belum selesai. Tapi tadi ada permintaan maaf, nggak usah minta maaf Pak, masalah belum selesai. Kalau kecuali masalah selesai minta maaf sudah. Ini kita belum selesai, jadi nggak ada perlu maaf-maafan. Nggak ada yang salah di sini. Kita sama-sama menjalankan profesi kita masing-masing. Dia sebagai pejabat, saya sebagai rakyat kecil. Langkah yang akan datang Pak? Langkah yang akan datang kita lihat. Ini nanti dari beliau Bapak yang terhormat ini ada nggak ini etikat baiknya komunikasi dengan kita. Karena saya tadi dengan pimpinan rapat tadi langsung minta nomor HP-nya Pak. Mohon izin kalau misal diizinkan boleh minta nomor HP untuk percakapan kita. Kalau memang nggak boleh nggak apa-apa. Akhirnya dikasih. Nanti akan saya bangun komunikasi. Akan saya pelajari nih langkah-langkah solusinya dari pihak pemerintah seperti apa. Kalau memang nggak ada langkah-langkah solusi, kami pasti akan melakukan langkah-langkah aksi. Karena nggak ada solusi, kita aksi. Terakhir eksekusi, kan gitu Bos. Mungkin ada tenggat waktu yang diberikan kepada BUMN Pak? Ada minimal seminggu inilah. Pokoknya sebelum puasa ini, puasa kita berdoa. Ada tambahan yang lain? Ada tambahan? Pak Yudan, silakan. Baik, dan saya wakil dari Mas Bambang. Tadi saya mempertegas terkait dengan kepailitan. Jadi saya memang tadi sempat bertanya apa tugas-tugas PPA sih kok bisa sehingga dapat mempailitkan. Yang seharusnya sesuai dengan misi dan misinya PPA itu hanya membuat BUMN itu menjadi sehat kembali, menjadi pulih kembali kan gitu, seperti itu. Tetapi malah justru PPA itu mempailitkan kan, itu yang kita yang tidak terima. Yang seharusnya PPA itu sebagai dokternya lah, dokternya BUMN. Nah itu harapan saya sih tadi mempertegas. Saya minta bertemu dengan Pak Erick Thohir, tapi kalau seumpama dengan kesibukannya, ya pada intinya saya minta segera dibayar. Kalau tidak ya kita akan melakukan aksi-aksi tadi yang disampaikan Mas Bapak tadi, kita akan melakukan aksi-aksi penutupan jalan seperti itu. Nah ini momen-momen yang tepat sebelum bulan puasa Ramadan ini, makanya ini kan kita akan melakukannya seperti itu Pak. Boleh tambahkan sedikit lagi? Jadi tadi di dalam kami coba introspeksi. Kemarin Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, mereka akan melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dengan cara
menerbitkan NIB secara simbolik bersama Kementerian Investasi Bapak Bahlil Lahadalia. Tadi juga sudah kami konfirmasikan, karena dulu waktu janjinya kan bulan Desember pada saat Hari Disabilitas Internasional. Kami sampaikan tadi bahwa momen simbolik penyerahan NIB oleh Presiden yang diinisiasi oleh Bapak Menteri Erick Thohir tadi ini ditunggu-tunggu oleh nih kawan-kawan disabilitas, karena ini sebagai bentuk kebangkitan ekonomi nasional. Baru kali ini ekonomi disabilitas itu diberdayakan. Nah, momen itu akan menjadi sangat penting. 20 juta rakyat disabilitas Indonesia itu menunggu momen ini. Nah, ini sudah dijanjikan berkali-kali, ternyata momen simbolik yang akan diserahkan oleh Presiden yang diinisiasi oleh Menteri BUMN ini belum terjadi juga. Nah, dalam sebuah acara itu kita akan menyampaikan lukisan Presiden ini. Nah, foto ini sudah di Kementerian BUMN. Tersimpan berapa bulan? Disimpan ini udah berapa bulan ini, dari bulan Desember kemarin. Ini udah diambil dari Jogja. Rencananya dalam acara penyerahan NIB kepada UMKM disabilitas ini mau saya serahkan langsung kepada Pak Presiden sebagai penghormatan bahwa inilah Presiden menghormati hak ekonomi. Nah, harusnya para pembantunya ini bisa lah untuk memahami. Ini lukisan sudah ada di kantor ini. Saya tanyakan, ini lukisan belum sampai ke Bapak Presiden. Kapan eventnya? Karena waktu itu dijanjikan di Gedung Nanggala, Kopassus. Batal, nggak jadi. Berikutnya di Tenis Indoor Senayan, nggak jadi. Berikutnya nunggu setelah 1 abad NU. 1 abad NU selesai, belum jadi juga. Katanya nunggu PSSI selesai. Lah, ini udah terpilih jadi ketua umum sekali kan. Saya tadi kalau bisa ketemu Pak Erick. Selamat Pak atas terpilihnya sebagai ketua umum PSSI gitu. Ternyata tadi nggak diizinkan untuk itu. Jadi ini banyak hal yang kita sampaikan tadi di dalam, termasuk pemberian NIB ini program pemerintah, karena harapan Presiden Jokowi setiap bulannya terbit 100.000 NIB untuk pemberdayaan UMKM tanah air. Ini momen penting. Saya menunggu ini etikat dari Menteri BUMN kita ini, termasuk janji-janji yang lain. Jangan sampai image muncul di masyarakat ini cuma janji-janji saja. Gitu. 20 juta disabilitas menunggu di belakang saya. Oke. Abang Ronald. Jadi semoga kedepannya program NIB ini yang dari Pak Presiden bukan hanya seremonial aja, bukan hanya basa-basi. Karena kalaupun program itu berjalan dan nanti di ujungnya kerjanya itu tidak dibayar, itu bubar semua. Jadi Presiden bisa bikin program apa saja, mau apa saja, kalau tidak didukung oleh rakyatnya sendiri, program itu tidak akan berjalan. BUMN tidak akan bisa hidup kalau tidak ada UMKM, tidak ada UKM yang menyuplai dan juga bekerja, ya. Jadi sebenarnya kita butuh kementerian ini yang didukung oleh orang-orang yang kompeten dan orang yang mau kerja, bukan hanya sekedar seremonial, ngurus sana sini, ngurus sana itu, yang tidak ada urusannya sama BUMN, tapi lagi sibuk. Contohnya lagi ngurus rumput nih sekarang ini nih ya. Ini bukan ngulas politik, tidak sama sekali. Yang kita inginkan adalah jikalau kita berabdi kepada negara dan juga kontrak-kontrak juga kepada negara, semoga kontrak itu bisa dicairkan. Ibaratnya berjanji kepada teman, kamu bekerja, siap, kamu akan dibayar. Itu saja yang belum terjadi. Jadi tupoksinya Kementerian BUMN ini belum dijalankan dengan baik, yaitu adalah membina usaha-usaha negara di bawah itu, ya, khususnya di bidang konstruksi, di mana kami ini yang kerjasama sama konstruksi hampir semuanya kena PHP. Jadi semoga itu mereka bisa dibina dengan baik. Semoga nanti kedepannya di sini juga ada pimpinan yang lebih bijak, yang lebih pintar malah ya, yang lebih pintar mengurus BUMN, bukan mengurus bola, tapi lebih pintar supaya orang-orang seperti Bapak ini, orang seperti kami ini bisa memberi makan kepada karyawan-karyawan kami. Bayangin aja kalau karyawan kami ada 100 orang, punya istri, punya anak 2 orang, itu otomatis menjadi 400 orang. Bubar. Dimana juga kepada teman-teman ini saya dapat info sudah ada yang bunuh diri. Bunuh diri karena dikejar tagihan bank. Tagihan banknya dari BUMN pula. Kenapa ada tagihan bank? Karena meminjam dari bank untuk proyek yang dikerjakan. Ternyata ambiar. Nah, bayangin ya, bunuh diri dikejar oleh bank BUMN, malah bekerjanya kreditnya untuk
pekerjaan di proyek BUMN. Jadi semoga kedepannya BUMN ini ya, kalau dulu jargonnya di masa Menteri Rini adalah BUMN untuk negeri, salah ya, UMKM untuk negeri, bukan BUMN. UMKM untuk negeri, untuk bapak-bapak ini penyandang disabilitas, bapak-bapak yang lain, ini nilainya nggak kecil guys, ya bukan puluhan juta, bukan ada ratusan juta, miliaran, puluhan miliar ada loh yang puluhan miliar. Jadi kita berharap ini bukan tuntutan umum, bukan tuntutan sosial, tapi tuntutan dengan data ya, bapak-bapak sekalian, ada datanya, ada buktinya, tagihannya, pekerjaannya, semua lengkap. Jadi semoga. Izin menambahkan? Ya. Jadi tadi lupa, belum lupa. Tadi ada kami sampaikan di dalam pada Bapak pimpinan rapat juga bahwa BUMN ini kan dengan spirit baru, tagline slogannya adalah berakhlak. Jangan sampai karena hanya urusan ini yang berbelit-belit dipailitkan lah atau apa, seolah-olah kita cuma dipermainkan. Muncul stigma di masyarakat, ini akhlaknya di mana? Kan gitu. Saya perjalanan dari Jogja ke Jakarta, masuk rest area. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Saya ke toilet, masih bayar juga. Lah ini toilet yang 2000 aja diurus, masa ini yang nilainya lebih dari itu nggak diurus dengan maksimal? Ini gimana kinerjanya? Ini mohon maaf sekali lagi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya harus ngomong terbuka apa adanya. Tadi di dalam pun juga sudah saya sampaikan.